Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya pagi ini 7 November 2021. Kita bersyukur Tuhan kita tetap luar biasa yang selalu memberkati kita dan mengasihi kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shalom buat semua yang ada di rumah, yang mengikuti melalui live streaming via Facebook. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih dari segalanya, karena kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan melebihi semua yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita. Kasih setiamu yang kurasakan
Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang maha kuasa. Kasih setiamu Tuhan lebih besar dari segalanya. Kasih setiamu Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, melebihi langit biru, dan setiap kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang kami terima sempat membuat kami bersuka cita, dan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa dan Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan, tidak ada yang bisa kami perbuat Tuhan kepadamu, selain kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua yang ada di tempat ini, dan berkati juga semua orang yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan urapi semuanya, Tuhan penuhi dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga merasakan ada kuasa Allah yang bekerja, yang berkarya di dalam setiap kehidupan mereka dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, yang siap bersorak bagi Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, kita puji Dia karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan luar biasa. Haleluya. Yesus,
Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan meninggalkan hidup yang lama dan kita akan memasuki hidup yang baru. Hidup kita tidak akan sama lagi karena Tuhan bersinar terang dalam hidup kita. Hey. Haleluya. Haleluya, katakan sama-sama. Allah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran dan satu keyakinanku, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh, haleluya, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Hey, haleluya, Tuhan luar biasa. Katakan sama-sama. Allah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Haleluya, kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinanku, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh, haleluya, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Hey, Tuhan luar biasa. Dialah alasan untuk kita hidup, hanya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, haleluya, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, haleluya, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Engkau sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yeay, Tuhan luar biasa. Yesusku dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Yesus yang sungguh amat baik. Yesus
adalah nama yang sangat indah. Yesus mencintai kita selalu, dan seharusnya kita juga mencintai Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sama-sama, kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Tuhan memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, Haleluya Yesus. kami menyembah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sungguh baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu. Allah yang dengan penuh kasih setia menjaga dan menghibur kamu. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau layakkan kami untuk memuji. Hari ini Engkau layakkan kami untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kita, memberkati kita. Dan kita percaya oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang memberikan kita waktu untuk beribadah pada saat ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya bertanya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan seperti ini? Air susu dibalas dengan air tuba. Pernah? Yang pernah dengar? Angkat tangan. Siapa yang pernah mengucapkan ini? Oke, kalau itu sering ya. Tapi kalau ungkapan ini mungkin jarang-jarang ya. Seperti ini pengarangnya nggak tahu, masih anonim ya. Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya dan tumbuh di tepi jalan. Dilempar orang dengan batu, dibalasnya dengan buah. Siapa yang pernah dengar ini? Ada yang baru pertama kali? Nah, pertanyaannya, kalau kita sedang disakiti orang lain, atau kita sedang dihianati orang lain, atau kita sedang dizolimi gitu ya, dihianati orang lain, kira-kira Bapak Ibu yang dipilih yang mana? Yang pertama tadi, air susu dibalas dengan air tuba, atau kita berkata, biarlah aku hidup seperti pohon yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar orang dengan batu, dibalas dengan buah. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mana yang Bapak Ibu pilih? Pasti kita berkata,
air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Biasanya kita milih begitu ya. Kita tidak berkata, ya sudah saya mau berbuat baik biar orang lain diberkati. Begitu, enggak. Kadang-kadang kita bilang, itu air susu dibalas dengan air tuba. Biasanya begitu ya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak sedang membahas tentang peribahasa-peribahasa ini. Tetapi saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21 ini memberikan satu nasihat kepada kita. Kalau kita memperhatikan pembacaan sekilas dari ayat ini, sebenarnya cukup membuat deteksi bagi kita bahwa ini adalah satu pokok pikiran yang baru. Ya, meskipun kita mungkin sudah sering mendengarnya ya. Kalau kita perhatikan ayat 9 sampai ayat 16 ini lebih berfokus pada kasih di antara orang percaya. Nah, sedangkan ayat 17 sampai ayat 21 ini lebih ke arah kasih orang percaya kepada mereka yang berada di luar komunitas kita. Jadi kalau ayat 9 sampai 16 ini pada kasih di antara kita sebagai orang percaya. Tetapi ayat 17 sampai 21 ini bagaimana kasih kita sebagai orang percaya kepada orang-orang di luar kita. Kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, kepada orang-orang yang mengkhianati kita, kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Nah, secara khusus apa yang kita belajar hari ini bagaimana terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, mungkin ini satu nasihat yang kita berkata, Ibu itu teorinya mudah, prakteknya yang susah, betul? Iya, teorinya mudah tetapi prakteknya yang susah. Bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi ini? Bagaimana kita bisa terus hidup sebagai orang-orang percaya yang memancarkan kasih Kristus? Dan hari ini Paulus memberi nasihat kepada kita. Nasihat Paulus ini ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama itu nasihat negatif. Nasihat negatif yaitu jangan membalas. Tetapi nasihat yang kedua adalah nasihat positif. Berbuatlah baik, ya gitu ya. Jadi ada nasihatnya jangan membalas, terus terus berbuatlah baik. Nah, tetapi kenapa harus begitu? Kenapa ketika ada orang melakukan itu kita harus lakukan dua hal ini? Nah, ini rupanya sedang dikatakan bahwa Paulus sedang memberi nasihat kepada kita, taruhlah bara api di atas kepalanya. Wah, nanti kita akan bahas ya. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu? Bagaimana kita mewujudkan kasih yang bisa mengalahkan kejahatan. Bagaimana kita sebagai orang percaya mewujudkan kasih yang bisa mengalahkan kejahatan. Mari kita belajar dari ayat 17 sampai ayat 20 dari Roma 12 ini. Mari kita perhatikan yang pertama Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 20 ini ungkapan yang dipakai jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang pertama, nasihat yang pertama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini saya menggambarkan di sini ya. Ini teks yang ada di dalam ayat ini, ayat 17 sampai 19 ini kalau dalam bahasa Yunani ini menggunakan struktur chesmi namanya. Struktur chesmi itu apa? Strukturnya A, B, C, D, C, B, A. Nah, kalau dalam pantun itu biasanya waktu kita sekolah dulu, pantunnya rumusnya apa? ABAB gitu ya. Jadi kalau kita ngomong padaku, padamu gitu ya, pakai
ada yang U semua gitu ya. Nah kalau ini Rasul Paulus dalam bahasa Yunaninya ini menggunakan rumus ABCD. CBA gitu ya. Jadi A, B, C, D terus CBA dibalik gitu ya. Jadi rupanya dalam bahasa Yunani juga ada struktur seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ada ya pelajarannya seperti itu. Nah Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak sedang ngajarin bagaimana menulis pantun dalam bahasa Yunani, enggak. Tetapi saya mau tunjukkan Rasul Paulus ini memberi satu nasihat yang luar biasa dengan rumusannya begini. Jangan membalas kejahatan. Ini muncul di awal, ini A-nya ya. Jangan membalas kejahatan, ini muncul A-nya. Kemudian pada bagian akhir kalimat yang sama diungkapkan di ayat 19. Jadi 17A dan 19 ini AA gitu ya. Jangan membalas kejahatan gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya perilaku yang baik. Nah, tetapi menunjukkan perilaku yang baik. Ayat 17C melakukan apa yang baik dan ayat 18C. Jadi ini rumusnya yang kedua itu BB gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ayat 18C hidup dalam perdamaian. Kemudian ayat selanjutnya semua orang. Ini muncul dalam konsep ayat 17B dan ayat 18B. Jadi di depan, di belakang, di depan, di belakang. Nah kemudian D-nya apa di situ? D-nya ini sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu. Jadi nasihatnya cuma satu, sedapat-dapat bergantung padamu, D-nya gitu ya. Nah sekarang kita akan lihat Bapak Ibu. Kalau kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang disakiti orang, godaannya yang terjadi dalam hati kita adalah apa? Balas, betul? Dia menyakiti saya, godaan yang paling besar kita ada dalam pikiran kita apa? Balas, betul? Siapa yang punya pikiran seperti itu? Kalau kita disakiti, kita merasa bahasa yang sekarang sering zolimi gitu ya, dihianati, kita berkata balas, tunggu pembalasan saya, begitu ya. Nah ini godaan di dalam kita, godaan-godaan ini seringkali sungguh-sungguh muncul di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang percaya kita sembunyikan itu. Godaan itu kita sembunyikan dengan apa? Saya sedang tidak mau membalas tapi saya mau menegakkan keadilan. Wah betul? Iya kadang-kadang itu yang muncul. Wajar Bapak Ibu, itu manusiawi gitu ya. Kalau kita disakiti kita kadang-kadang kalau mungkin di pertemuan RT atau di PKK gitu ya. Kita sebagai orang Kristen seringkali enggak saya hari ini saya tidak sedang membalaskan, tetapi saya mau menegakkan keadilan. Bahkan kita di gereja juga kadang berkata, saya mau menegakkan keadilan. Tapi Bapak Ibu, rupanya dua hal ini, ya, baik itu mau kita membalas ataupun kita berkata menyembunyikannya dengan menegakkan keadilan, itu dua-duanya bukan nasihat yang baik. Bukan jalan keluar yang baik ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dua hal ini, konsep ini bertabrakan dengan ajaran firman Allah. Tuhan mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Amin. Ini gak populer Bu. Masa kita harus berbuat baik dengan musuh-musuh kita. Tapi ini firman Tuhan. Jadi kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu gak boleh. Itu bertabrakan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri bahkan secara eksplisit mengajarkan kepada para pengikutnya untuk apa? Mengasihi mereka, mendoakan mereka, bahkan memberkati musuh-musuh kita. Wah, semakin tidak populer ini ya. Semakin sulit ini. Artinya bahwa manusia secara umum menganggap bahwa perbuatan baik kepada musuh merupakan tindakan yang sangat mulia. Ini kalau orang dunia bilang wah ini sangat mulia. Dan itulah seyogianya yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Perilaku yang mulia itulah yang harusnya kita lakukan. Tapi pertanyaannya bagi kita bagaimana Bu? Ini terlalu berat. Terlalu sulit bagi saya. Bagi sebagian orang nasihat Paulus ini dipandang sebagai kelemahan Bapak Ibu. Ada saja ya orang yang mengkritik, ini kelemahan orang Kristen. Keadilan itu sesuatu yang luar biasa, itu sebabnya harus ditegakkan. Jadi kita jangan kompromi. Gitu ya.
Jangan kompromi, kalau ada yang salah harus ditindak, harus ditegaskan, harus ditunjukkan. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, cukup berat juga buat saya untuk memahami kenapa Rasul Paulus menasihatkan ini. Bukankah pemikiran para teolog-teolog yang berkata ini kompromi terhadap ketidakadilan? Saya mikir-mikir benar juga ya, ini kompromi gitu. Tapi ternyata bukan Bapak Ibu. Inilah yang harus kita tegakkan. Paulus sebenarnya sangat peduli dengan keadilan. Kejahatan perlu dibalaskan. Keadilan adalah sebuah keharusan. Namun demikian, agen pembalasan bukanlah saudara dan saya, tetapi Allah sendiri. Amin. Kejahatan memang perlu dibalaskan. Keadilan perlu ditegakkan. Tapi agennya bukan saudara dan saya, tetapi Allah. Amin saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus mau mengatakan, murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini firman Tuhan katakan, itu sebabnya bukan harapan melainkan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi dasar dalam hidup orang percaya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Kemudian saya bertanya, apa tugas pertama orang Kristen? Melakukan hidup sesuai firman Tuhan, Bu. Amin gitu ya. Melakukan hidup sesuai firman Tuhan. Tapi kalau sudah sampai pada batas ini, apakah kita siap melakukan hidup sesuai firman Tuhan? Yang lain siap Bu, yang ini nanti dulu ya. Gitu. Yang lain siap Bu, amin Bu. Tapi yang ini sebentar ya Bu ya. Ini saya sedang ditindas Bu, ini sedang dianiaya Bu, ini saya sedang mengalami tekanan Bu. Saya harus membalaskan dulu, baru nanti saya melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari sekarang, amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang akan menegakkan keadilan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh percaya akan kasih Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh melakukan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi nasihat yang pertama Rasul Paulus katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Siap melakukannya? Amin, puji Tuhan ya. Ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan firman Tuhan. Tidak ada alasan lain. Bukan karena kita sedang menegakkan keadilan lah ini, tapi kita sedang berbicara tentang kasih Allah. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita bukan membalaskan, bukan menegakkan keadilan, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Sederhana ya. Gak perlu mikir-mikir, wah ini harus ditegakkan keadilan bla bla bla. Sudah itu urusannya Tuhan. Tugas saudara dan saya lakukan saja firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Nasihat Rasul Paulus adalah berbuatlah baik kepada musuh kita. Wah ini semakin gak populer gitu ya. Sudah gak boleh balas kejahatan, sekarang suruh berbuat baik lagi sama musuh kita. Memberi makan dan minum kepada musuh di sini merupakan sebuah ungkapan yang merujuk pada segala macam kebaikan. Jadi sebagai orang percaya kita harus menegakkan semua bentuk kebaikan untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan terhadap musuh-musuh kita. Bukan hanya memberi makan dan minuman. Tapi Paulus sebelumnya bahkan dia menyinggung tentang bagaimana kita sebagai orang percaya memberkati orang yang menganiaya kita. Amin. Siapa yang siap mengangkat tangan memberkati? Halo? Amin ya. Jangan hanya angkat tangan tapi dari hati. Tuhan hari ini sebut namanya. Aku memberkati dia. Angkat tangan. Angkat tangan sebut namanya. Saya nggak perlu dengar, Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Tuhan aku memberkati dia. Dalam nama Yesus diberkati. Amin. Amin. Saudara memberkati Tuhan. Memberkati mereka. Orang-orang yang menganiaya saudara. Orang-orang yang menyakiti saudara. Gampang nggak? Susah saudara. Menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sudah susah, sekarang ditambah lagi memberkati, semakin susah. Tapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini alasannya kenapa kita tetap harus melakukan dua hal ini. Menahan diri untuk membalas dan melakukan
angkat tangan memberkati mereka. Yang itu yang pertama adalah secara khusus kita belajar mengapa kita harus berbuat baik dan tidak membalaskan kejahatan. Yang pertama, alasan yang paling kuat dan tepat adalah karena ini adalah ajaran firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih dari itu. Sebagai orang percaya, hidup sesuai firman Tuhan. Paulus mengutip nasihat yang sangat bijaksana dari Amsal 25 ayat 22. Dengan melakukan kepada lawan kita, kita telah memupukkan bara api di atas kepalanya. Memupukkan bara api di atas kepalanya. Jadi alasan mengapa kita harus berbuat baik, karena kita sedang memupukkan bara api di atas kepalanya. Yang kedua saudara, menahan diri dari pembalasan berarti memberi ruang bagi murka Allah. Wah, jadi bukan tugas kita tetapi kita memberikan ruangnya Tuhan karena itu haknya Tuhan. Pembalasan adalah hakku kata firman Tuhan, betul? Jadi ketika saudara dan saya tidak membalaskan justru memberkati mereka, memberikan ruang bagi Allah untuk menimpakan murka. Wah, kalau begitu sekarang justru pertanyaannya bagi kita, berarti Bu, kalau kita berbuat baik kepada orang lain kita sedang berkata, dalam nama Yesus engkau diberkati dan Tuhan akan mengutuk engkau, Tuhan akan membalaskan gitu. Tidak. Jauhkan dari pikiran itu. Ketika ungkapan menaruh bara api di atas kepalanya bukan berarti saudara dan saya sedang berdoa supaya mereka dikutuk Tuhan. Bukan berarti kita sedang berdoa supaya mereka dihukum Tuhan. Bukan saudara. Kalau itu masih ada dalam pikiran kita, maka kita belum mengampuni. Ya, kita belum mengampuni. Penafsir Alkitab yang lain mencoba mengkaitkan kata bara api ini adalah persoalan tentang apa Bapak Ibu? Persoalan tentang bagaimana ritual tentang pertobatan. Jadi memupukkan bara api di atas kepala orang lain itu adalah berfokus pada bara api. Dalam Alkitab bara api ini sebagai hukuman ilahi, hukuman Allah. Tetapi hal yang khusus dikatakan di sini bahwa ketika kita memupukkan bara api di atas kepala orang itu dalam konteks Roma 12 ayat 20 ini adalah mendekatkan orang tersebut pada penghakiman Allah. Jadi mendekatkan orang tersebut pada penghakiman Allah. Jadi ketika kita mengingatkan seseorang tentang dosa mereka, maka kita sedang membawa mereka pada pertobatan. Supaya mereka melihat kebaikan Tuhan. Tapi kalau mereka enggak nurut, mereka ngeyel, mereka terus melakukan kejahatan, maka biarlah penghakiman Allah yang terjadi atas orang itu. Jadi konteks ini adalah selaras dengan apa yang Rasul Paulus mau jelaskan. Bahwa menahan diri dari pembalasan berarti memberikan ruang bagi murka Allah. Ayat 19a. Jadi dengan cara yang sama perbuatan baik kepada musuh juga mengarah pada penghukuman ilahi. Jadi kita melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya. Amin. Amin saudara. Bagian kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bagian Allah adalah melakukan penghukuman. Bukan hak kita, menghakimi bukan hak kita. Jadi jangan ambil alih haknya Tuhan. Ketika kita berbuat baik buat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, kita sedang memberikan ruang kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kebenaran ini jangan disalah tafsirkan sebagai kesempatan untuk kita balas dendam. Karena apa? Ketika kita sedang berkata tegakkan keadilan, sedang berbicara tentang berbuat baik buat orang lain, ini satu beban yang berat. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang apa? Kemenangan orang-orang percaya. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Motivasi terbesar dalam pembalasan dendam, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan soal keadilan. Sekali lagi saya ingatkan. Motivasi terbesar dari membalas dendam itu bukan soal keadilan. Kalau kita menyimak sedikit saja, saya dulu waktu kecil pernah nonton film India Bapak Ibu. Ya,
Siapa yang pernah nonton film India? Sekali-sekali aja, oh pernah ya. Oh ya. Bagian depan peristiwa, tengah nari-nari, belakang balas dendam, betul? Selalu saja itu konsepnya sama. Jadi depan itu konsepnya terjadinya bagaimana peristiwanya, kemudian nanti kalau di tengah itu sudah mulai nyanyi-nyanyi, nari-nari, bagian akhirnya balas dendam. Betul? Itu orang dunia terima. Dan kita juga suka nontonnya. Kita bilang, wah pas itu. Wah sip, kena dia, bener itu orang jahat itu. Cocok, memang seharusnya begitu. Betul ya? Kadang kita seperti itu. Kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kita selalu begitu. Ini lagi viral ini, seorang bintang sinetron yang kecelakaan. Semua orang menuding kepada supirnya. Saya sedang tidak membela supir gitu ya, supirnya. Tapi kalau kita coba berdiri di sisi supir itu, bagaimana ya? Gitu ya. Saya tidak sedang melakukan ini ya, tapi biar saja semua. Karena mana yang lebih tinggi kita nggak ngerti kebenarannya kan, kita nggak tahu. Jadi biarkan saja, jangan kita ikut mengadili itu memang begitu, itu biarkan. Ya, tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pikiran kita, hati kita terganggu dengan keadaan itu. Tetapi mari lihat firman Tuhan. Ketika motivasi terbesar dalam pembalasan dendam bukan keadilan, tetapi ini tentang kemarahan. Jadi kenapa Rasul Paulus berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Maaf, saya lupa ada si kecil di situ. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa Bapak Ibu? Karena ketika kita membalaskan dendam, itu kita sedang mengungkapkan kemarahan. Dan firman Tuhan, jangan engkau marah. Jadi artinya, kenapa kita tidak boleh membalaskan? Karena itu perintah Tuhan. Jangan marah. Jangan marah. Jangan balas dendam. Ya. Tidak perlu kita berbicara tentang keadilan dalam hal ini. Tapi kasihi. Ini bukan soal menang atau kalah. Atau soal keadilan di nomor 2 kan. Tetapi atau kemenangan ditaruh di depan. Tetapi Rasul Paulus dalam ayat 21 ini mau mengajarkan tentang apa? Kemenangan yang sejati. Ini bukan soal balas dendam, ini bukan soal bagaimana kita harus melakukan ini dan itu, tetapi ini adalah bukti kemenangan yang sejati. Siapa yang mau menjadi orang yang memiliki kemenangan sejati? Siapa yang mau menang dalam hidup ini? Amin. 2 hal Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya mau memiliki kemenangan yang sejati, yang pertama adalah dengan cara mengalahkan kejahatan, bukan dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Bukan melakukan kejahatan yang lebih besar, tetapi kita harus menghindari kejahatan itu. Dan yang kedua, kunci untuk mengalahkan kejahatan adalah menghindari kejahatan dan juga melakukan kebaikan. Amin. Kalau mau jadi kemenangan yang sejati, hindari kejahatan. Yang kedua, lakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudara akan memiliki kemenangan sejati seperti yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Hari ini saudara, kita akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Kalau ada di antara kita hari ini, mungkin sedang berpikir, Bu, saya sudah marah lama. Saudara, milikilah kemenangan sejati di dalam Tuhan. Hari ini angkat tangan berkati dia. Hari ini berikan kasih saudara kepada dia. Biarkan Tuhan Yesus menjamah hati orang itu. Dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan. Bawa dia bukan untuk menunggu Tuhan membalaskan dendam. Tetapi supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Angkat tangan saudara, bawa hati saudara kepada Tuhan. Dan biarkan orang-orang yang menyakiti saudara diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara siap melakukan itu. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Bapak Pendeta Joko akan memimpin kita dalam perjamuan Tuhan dan nanti dilanjutkan dengan penyerahan anak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Lakukan yang terbaik dalam hidup saudara.
Lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Nikmati kasih Tuhan, nikmati. Kita angkat pujian bersama-sama. Yesus, Engkau permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, kita akan datang kepada Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguasai dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan kembali dengan segenap hati dan jiwa, kita datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahkan dan membuatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, dan semakin indah dan semakin indah bagiku. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, untuk kami boleh melepaskan pengampunan kepada banyak orang, untuk kami boleh melepaskan pengampunan oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan segala beban hidup kami kepada Engkau. Karena ketika kami makan dan minum perjamuan Tuhan, kami harus mengakui darah dan tubuh Tuhan. Sebab kalau kami tidak mengakui darah dan tubuh Tuhan, itu akan membawa kepada dosa. Tuhan,
Ajar kami Tuhan hari ini untuk setia kepada Engkau. Ajar kami Tuhan hari ini untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Supaya kami dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan kasih setiap doa kami, dan Tuhan berkati kami. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, kita akan mengambil hosti. Kita akan baca ayat yang ada di dalam hosti ini. Kalau itu ada di dalam hosti itu ada ayatnya, baca. Supaya memberikan kekuatan buat kita firman Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama roti atau hosti ini dengan tangan kanan kita. Baik yang ada di rumah maupun kita yang hadir di gereja. Silakan angkat tangan roti atau hosti ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata buat kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus. Ketika kami makan roti ini, kami tahu Tuhan, kami harus ingat kepada pengorbanan. Tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami untuk pengampunan dosa. Tuhan, Engkau yang tidak berdosa dianggap berdosa. Engkau yang suci rela mati di kayu salib. Satu hukuman yang paling hina. Dan itu semua untuk menggantikan kami. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, darah-Mu
menyucikan kami dari dosa. Darah-Mu Tuhan membawa pengampunan. Darah-Mu Tuhan yang mengalir di Kalvari itu menandakan satu kemenangan manusia dari dosa. Dan hari ini Tuhan, setiap kami mengingat tentang lambang darah adalah kemenangan kami dari segala dosa. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mengikuti perjamuan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang selalu bersama kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan bahwa keluarga Bapak Biondi Oscar Setiawan dan Ibu Karen Felicia Wijaya akan menyerahkan untuk putranya boleh bersama-sama diasuh di dalam gereja, dididik di dalam gereja, dan terus bertumbuh dalam iman di dalam gereja. Saya mengundang untuk Bapak Bion dan Ibu Karen akan maju ke depan. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk Bapak Biondi Oscar Setiawan. Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulannya. Itu sebabnya Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Bapak Bion sebagai kepala keluarga diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk Ibu Karen Felicia Wijaya, Tuhan berkati. Kasih setia-Mu Tuhan mengalir. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Kesehatan, kekuatan ada dalam hidupnya. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap keluarga ini dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan,
supaya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sekarang berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat untuk anak Kel Setiawan. Tuhan, Engkau berkati untuk Kelly Alain Setiawan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus menolong pertumbuhannya. Tuhan yang akan terus menolong untuk setiap kesehatannya. Tuhan, Kau yang terus menolong dalam setiap pertumbuhan rohaninya nanti. Kami berdoa Tuhan, supaya gereja dan seluruh keluarga bersama-sama dalam mendidik secara rohani, mendampingi secara rohani, supaya anak Kelly ini terus diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, biarlah anak Kelly terus dalam pendampingan Tuhan, menjadi besar dan menjadi berkat, menjadi besar dan terus pandai dan berguna bagi gereja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dan seluruh jemaat berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Tuhan yang menolong kami. Baik ibadah kami, baik dalam perjamuan Tuhan hari ini, terlebih dalam upacara penyerahan anak Kelly, keluarga dari Bapak Bion dan Bu Karen, semuanya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah membawa persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan dan perpuluhan kami, karena kami mentaati kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap persembahan dan perpuluhan kami berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera.
di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai, sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima